Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hingga saat ini rencana normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta belum jelas keberlanjutannya. Sejak dicanangkan 2007 lalu, target normalisasi di 13 aliran sungai belum mencapai 100%. Naturalisasi yang sering disuarakan Anies pun masih terlihat sebagai sebuah janji yang manis. Berikut liputan Taris Hirziman dan juru kamera Syahdam Arrahman. Ya Pak, ini lagi bersihin Pak. Iya Pak. Mau dipakai? Yang mau dipakai ini Pak. Ini pemirsa adalah turap untuk melakukan normalisasi sungai. Perkiraan dari si Bapak katanya sudah dari tahun 2017. Nah, dalam turap-turap ini adalah salah satu cara yang sebenarnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu untuk memastikan banjir tidak masuk ke wilayah pemukiman. Saat ini kami berada di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Bisa Anda lihat itu adalah sisi perumahan yang belum dilakukan normalisasi, sehingga pada saat terjadi banjir, hujan deras, semuanya terendam. Bisa Anda lihat masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pembersihan rumah di sana. Normalisasi yang ditujukan untuk merehabilitasi sungai dan pengendalian banjir di DKI Jakarta sudah dicetuskan sejak tahun 2007 silam. Melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI yang dicanangkan Gubernur Sutioso, 13 aliran sungai di wilayah DKI Jakarta menjadi target normalisasi dan pengerukan agar terhindar dari ancaman banjir yang disebabkan curah hujan tinggi, rob, dan banjir kiriman. Ini pemirsa, kita sudah berada di pinggiran Kali Ciliwung, lingkungan warga di Kampung Melayu. Untuk saat ini memang kondisinya tepat persis di pinggir kali dan belum ada upaya normalisasi. Sementara kita tahu bahwa untuk saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD masih membahas RPJMD 2017-2022 yang mana dalam hal tersebut sampai dengan saat ini masih menghilangkan upaya normalisasi. Nah, kita akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di sini mengenai apakah normalisasi ini akan dapat membantu mereka khususnya tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk bisa bertahan apabila terjadi hujan deras yang berpotensi menyebabkan banjir di tempat ini. Ya kalau cara sambil ini ya sih mau aja, emang berkata apa ya, cuman ya sedikit banyak ya harus ada ininya, ganti rugi. Jangan ganti rugi, ganti untung lah gitu. Memang ceritanya hanya ada gusuran ada gitu aja. Dari pemerintah nggak ada yang datang ngomong ke Bapak atau bagaimana gitu? Belum. Saya sendiri siap. Mau, soalnya mencari lingkungan yang aman, sehat gitu. Biar Sejauh ini belum ada komunikasi? belum ada. Belum. Jadi harapan Ibu saat ini apa Bu? Yang Ibu inginkan Bu melihat masih banjir terus? Pemerintah harus Pak Soeharto harus ngelihat yang bawah dong ya. Kalau begini terus kan saya juga capek. Lingkungan juga kurang nyaman gitu. Selama normalisasi sungai belum dijalankan, warga Kampung Melayu hanya bisa bertahan dengan mengungsi jika banjir bandang terjadi. Berulang kali banjir mereka alami tanpa ada solusi. Petugas yang membantu warga untuk menanggulangi banjir pun tidak bisa berbuat banyak selain mengurangi dampak pasca banjir. Kita penyisiran got-got karena pasca banjir ada kiriman lumpur-lumpur yang bikin macet saluran air. Itu aja, kita memperlancar got-got ini aja gitu. Tapi kalau misalnya nanti banjir lagi, hujan lagi bagaimana? Ya udah rutinitas jadinya kita. Rutinitas kita berarti. Upaya normalisasi aliran sungai yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belakangan mendadak ramai. Pasalnya, dalam draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022, program normalisasi hilang. Akan tetapi, hal tersebut dibantah Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh. Menurut Nova, program penanggulangan banjir harus tetap berjalan karena anggaran yang disiapkan mencapai 5 triliun rupiah. Persoalannya kini terletak dalam eksekusi normalisasi dari Pemprov DKI Jakarta. Dari DPRD, khususnya di Komisi D, tentu kan akan memantau terus nih kan, sejauh mana misalnya proses itu berjalan gitu kan. Kalau sekarang misalnya ada beberapa misalnya mungkin pembebasan lahan yang belum terselesaikan, saya kira proses birokrasinya harus dipercepat gitu kan. Nah tentunya keluhan-keluhan warga ini masih banyak juga ke kita gitu kan. Artinya mereka sudah istilahnya
beberapa kali udah ada kesepakatan, tapi belum ada penyelesaian gitu. Jika normalisasi aliran sungai tetap masuk dalam RPJMD 2017-2022, perlu adanya target dan langkah konkret pemerintah provinsi untuk eksekusinya agar normalisasi 13 aliran sungai yang sudah dicanangkan sejak tahun 2007 lalu dapat berjalan dan dapat meminimalisir risiko bencana banjir di ibu kota. Daerah Kali Ciliwung misalnya, Jakarta dengan 13 sungai, Pemprov DKI berhenti tidak menyatakan bahwa 1 tahun 1 sungai. Berarti 13 tahun kemudian kita bisa berharap benar-benar 13 sungai tadi bebas banjir. Tidak ada lagi pemukiman di bantaran kali yang kena dampak banjir. Tapi kan ini jelas ukurannya ya. Artinya 1 tahun 1 sungai gitu. Dilakukan secara paralel dengan ukuran indikator tertentu ya. Artinya kan jelas semua targetnya. Anggarannya juga jelas di mana teman-teman DPRD bisa memantau gitu kan. Maka sebenarnya kita dalam waktu 10 tahun 3 jenis banjir yang sering menimpa Jakarta tadi bisa diselesaikan dengan signifikan. Mengatasi banjir Jakarta memang bukan persoalan mudah yang bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, jika kita berkaca pada Kampung Pulo, setelah aliran sungai Ciliwung dinormalisasi di kawasan tersebut, dampak banjir tidak lagi terlalu dirasakan warga seperti beberapa tahun silam. Normalisasi ataupun naturalisasi, apapun istilahnya, yang saat ini dibutuhkan masyarakat bantaran sungai DKI Jakarta adalah langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk memastikan tidak ada lagi banjir yang menghantui mereka setiap tahunnya. Nah, komunikasi dan juga langkah-langkah persuasif ini perlu dikedepankan. Kita sudah melihat sendiri tadi bagaimana masyarakat menerima apabila mereka harus dipindahkan dengan catatan diberikan kompensasi sesuai dengan yang mereka harapkan dan bisa dipenuhi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tarsir Ziman, Syarama Rahman, Metro TV.